Saya Agung Suryawibowo. Kali ini akan membawakan materi mengenai kompensator fasa maju pada perkuliahan dasar sistem kontrol. Kompensator fasa mundur artinya adalah ini sistemnya akan membuat fasa input mendahului fasa outputnya. Contoh dari kompensator fasa mundur antara lain adalah integrator. Integrator adalah salah satu contoh kompensator fasa mundur yang mempunyai sudut fasanya fix minus 90 derajat. Sedangkan untuk kompensator yang akan kita desain nanti sudut fasanya kita masih bisa atur. Kompensator fasa mundur bisa disebut juga sebagai low pass filter. Tujuan dari kompensator fasa mundur di sini untuk mengurangi gain sistem pada daerah frekuensi rendah. Kemudian yang utamanya adalah untuk memperbaiki respon steady state dari sistem. Fungsi alih dari kompensator fasa mundur adalah sebagai berikut. K mundur sama dengan K kali S tambah 1 per S dibagi S tambah 1 per beta T, dengan nilai betanya selalu lebih besar dari 1. Di sini kita bisa lihat karakteristik dari kompensator fasa mundur. Pertama dari diagram bode plotnya. Diagram bode plot untuk kompensator fasa mundur akan sama seperti bode plot untuk low pass filter. Frekuensi cornernya dia ada di 0,1 per T dan 1 per T. Ini kasusnya untuk nilai KC-nya sama dengan 1 dan betanya sama dengan 10. Kemudian dilihat dari diagram Nyquist-nya, kompensator fasa mundur mempunyai Nyquist seperti ini. Nyquist plot dimulai dari omega sama dengan 0 menuju omega tangga, di mana titik potongnya ketika omega sama dengan 0 ada pada KC kali beta, dan omega tangga dia memotong di titik sama dengan KC. Berikut ini adalah contoh aplikasi kompensator fasa mundur pada sistem closed loop. Misalkan open loop atau sistem yang akan diberi kompensator mempunyai fungsi alih seperti ini. GS sama dengan K dibagi S kali S plus 1 kali 0,5 S tambah 1. Dan nanti kita akan desain kompensator fasa mundur KS. Kemudian spesifikasi yang kita inginkan untuk sistem closed loop ini adalah sebagai berikut. Nilai konstanta galat kecepatannya 5 sekon minus 1. Kemudian phase marginnya lebih besar sama dengan 40 derajat, dan gain marginnya lebih besar sama dengan 10 dB. Prosedur pertama yang kita lakukan, kita tentukan nilai K terlebih dahulu dengan cara dari menggunakan teorema nilai akhir. Nilai akhir untuk error steady state Kv didapat sama dengan limit S menuju 0 S dikali GS. Hasilnya adalah K dibagi S-nya saya substitusi dengan 0.
hasilnya menjadi 5 sekon pangkat min 1, dan bagian penyebutnya ini bernilai 1, maka saya bisa peroleh K-nya sama dengan 5. Kemudian untuk prosedur keduanya, kita lihat Bode plot sistem yang baru ini dengan penguatan K yang setelah diperoleh sebelumnya. Dari sini nanti kita bisa lihat gain margin yang baru untuk sistem dengan penguatan K adalah sebesar ini, minus 4,4, dan phase marginnya sama dengan minus 130 derajat. Oke, jadi dari hasil informasi gain margin dan phase margin yang bernilai negatif, ini bisa kita katakan sistemnya tidak stabil. Karena sistemnya tidak stabil, maka diperlukan kompensator fase mundur. Setelah diberikan kompensator fase mundur, nanti kita perlu tentukan terlebih dahulu frekuensi crossover yang baru. Dari spesifikasi yang kita inginkan, phase marginnya adalah paling tidak 40 derajat. Maka frekuensi crossover yang baru terletak pada sudut fasa di minus 180 ditambah 40 derajat sama dengan minus 140 derajat. Sudut ini harus ditambahkan lagi dengan sudut kompensasi sebesar 12 derajat, sehingga nanti sudut fasa saat frekuensi crossover adalah minus 128 derajat. Dari 40 ini ditambahkan 12 derajat, atau minus 140 ini saya tambah sebesar 12 derajat. Frekuensi crossover yang baru di sini saya pilih ketika sudut fasanya adalah minus 128 derajat, dan ini bisa dilihat dari hasil Bode plot sistem yang baru tadi. Di sini kita lihat sudut fasanya minus 130 itu terjadi ketika frekuensi sudutnya omeganya sama dengan 0,48. Di sini dia harusnya untuk sudut fasa minus 128, artinya harusnya ada sedikit titik ini bergeser sedikit ke sebelah kiri. Jadi di sini saya ambil paling tidak frekuensinya sekitar 0,45 radian per sekon. Magnitudenya saya buat tetap, saya ambil yang ini saja. Magnitudenya sama dengan 19 dB. Oke, dan frekuensi crossover yang baru yang tadinya 0,45 akhirnya saya aproksimasi jadi 0,5 radian per sekon. Selanjutnya kita pilih omega 1 per T pada kompensator sebesar 1 dekade di belakang frekuensi crossover. Oke, omega sama dengan 1 per T ini adalah frekuensi, kita lihat lagi ke belakang, frekuensi saat titik corner yang paling kanan dari kompensator fase mundur. Oke, prosedur selanjutnya kita pilih omega sama dengan 1 per T. Omega 1
sama dengan 1/T ini adalah frekuensi pada kompensator. Jadi frekuensi corner yang di ujung sebelah kanan pada kompensator, dan nilainya ini dipilih sebesar 1 dekade. Sebetulnya semakin besar kita buat, misalnya sampai 10 dekade, itu juga tidak terlalu tidak mengapa, tapi di sini kita cukup buat 1 dekade di belakang frekuensi crossover. Kemudian nilai 1/T diperoleh, nilainya adalah 0,1 dikalikan dengan frekuensi crossover yang kita ingin tentukan yang baru. Hasilnya adalah 0,05 radian per sekon, dan di sini diperoleh T-nya sama dengan 20. Kemudian untuk betanya kita pilih sama dengan 10. Pemilihan beta juga ini tidak harus selalu sama dengan 10. Kita bisa pilih nilai berapapun asalkan nilainya di atas 1. Kemudian setelah diperoleh nilai T dan beta, kita bisa peroleh kompensator fasa mundurnya. Sementara adalah seperti ini. K mundur sama dengan K kali S tambah 1/T dibagi S tambah 1 per BT beta T. Hasilnya ini. Dan terakhir, untuk menentukan nilai K, ini adalah gain yang harus ditambahkan di frekuensi crossover agar nanti penguatannya menjadi 0 dB. Maka penguatannya yang harus ditambahkan adalah sebesar minus 19 dB. Nilai ini diperoleh dari kita lihat fakta bahwa untuk frekuensi crossover yang baru nilai gainnya adalah 19. Padahal seharusnya yang kita inginkan gain pada frekuensi crossover haruslah besarnya 0 dB. Oke, jadi nilai K-nya adalah sebesar 10 pangkat minus 19 per 20 sama dengan 0,1122. Nilainya ini diperoleh dari mana? Ini nilai ketika S-nya saya ganti dengan nilai frekuensi yang sangat besar, atau kita bisa sebut DC gain dari kompensator fasa mundur. Kita akan peroleh nilai K-nya ini dalam bentuk desibel, nilainya harus sama dengan minus 19 dB. Jadi persamaannya harusnya ada 20 log dikalikan K, haruslah nilainya sama dengan minus 19 dB. Maka K-nya adalah 10 pangkat minus 19 per 20. Oke, ini hasil lengkap kompensator fasa mundur. Setelah kita peroleh kompensator fasa mundur ini, kita akan cek sistem keseluruhannya dengan membuat loop gain yang baru, adalah loop gain yang telah ditambahkan kompensator fasa mundur yang telah kita desain sebelumnya. Oke, menggunakan bantuan software MATLAB, kita peroleh sistem yang baru setelah ditambahkan menggunakan kompensator fasa mundur, mempunyai gain margin
sebesar 14, kemudian fasa margin sebesar 44,8, dan frekuensi gain crossover yang baru nilainya adalah 0,491 radian per sekon, dan ini spesifikasinya terpenuhi, maka selesailah hasil desain dari kompensator fasa mundur. Oke, selanjutnya adalah kompensator lead dan lag. Kompensator ini adalah gabungan dari dua buah kompensator dari fasa maju ditambahkan dengan fasa mundur yang di seri membentuk satu kompensator. Contoh kompensator fasa maju mundur ini adalah PID, atau jika dalam bentuk filter, kita bisa nyatakan dalam band pass filter. Oke, tujuan dari kompensator lead and lag, pertama, ada efek dari kompensator fasa mundur. Dia bisa mengurangi gain sistem pada daerah frekuensi rendah, kemudian memperbaiki respon steady state-nya, dan ada pula efek dari kompensator fasa maju, yaitu untuk memperbaiki respon transient dan untuk memperlebar bandwidth. Fungsi alih dari kompensator fasa maju mundur adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah gabungan dari kompensator fasa maju dan mundur dengan alfa lebih kecil dari 1 dan beta lebih besar dari 1. Oke, berikut ini adalah karakteristik dari kompensator fasa maju mundur. Diagram Nyquist-nya seperti ini, bentuknya lingkaran penuh. Kemudian untuk bode plotnya, ini bode plot ketika betanya saya buat sama dengan 1 per alfa dan k-nya sama dengan 1. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, hubungan antara kompensator dengan controller PID, PI, dan PD adalah sebagai berikut. Untuk controller PI, persamaannya adalah seperti ini. PI sama dengan K kali 1 ditambah 1 per TIS. Ini akan sama atau akan fungsinya akan sama dengan kompensator fasa mundur. Jadi controller PI adalah bentuk sederhana dari kompensator lag atau kompensator fasa mundur. Controller PI dan kompensator lag mempunyai kegunaan yang sama, yaitu untuk memperbaiki respon steady state dan mengurangi gain pada frekuensi rendah. Lalu ada controller PD. Controller PD adalah controller yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen proporsional dan diferensial. Persamaannya adalah seperti ini.
Jadi nilai-nilai yang perlu diatur adalah ada K dan konstanta TD. Dan controller PD ini dia identik dengan kompensator fasa maju, atau bisa dikatakan controller proporsional diferensial adalah bentuk sederhana dari kompensator fasa maju, dan mempunyai kegunaan yang sama, yaitu memperbaiki respon transien dan menambahkan gain pada frekuensi tinggi. Dan terakhir, untuk controller PID ada 3 konstanta yang perlu kita tentukan nilainya, yaitu K, TI, dan TD. Dan kompensator yang identik dengan controller PID adalah kompensator lead and lag, gabungan antara kompensator fasa maju dan mundur. Oke, kegunaannya untuk kompensator lead and lag dan PID adalah gabungan dari kompensator fasa maju dan mundur, memperbaiki respon transien, menambah gain pada frekuensi tinggi, memperbaiki respon steady state, dan mengurangi gain pada frekuensi rendah. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai kompensator fasa mundur. Terima kasih.